Dikit lagi masuk neraka Ya, dia. nabi kamu itu ya. Gak usah bawa-bawa nabi, gak usah bawa nabi. Nabi jahat, nabi jahat. Enggak usah bawa-bawa nabi, anakmu masih Islam. Kalau mau debat, kalau mau Anakmu menang, masih Islam, gak usah bawa-bawa nabi. Anakmu masih Islam. Ini Muhammad. Dia akui tadi bahwa Kristen menyembah batu zakar dan pantat Yesus. Iya. Dia ini waktu saya, Lanjut. oke? Lanjut. Jadi seluruh dosa dihapus. Sama tolong rekam ya, rekamin orang ini. Mau tanya apa? Bandar. Nanti takutnya ini lagi. Iya, saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang kuasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Apa mungkin dia tidak mau membela anaknya? Apa mungkin dia tidak mau menjauhkan anaknya dari kegelapan? Gak mungkin. Saya yakin Tuhan saya tuh luar biasa, sehingga tidak mungkin dia melihat anaknya jatuh kedua kali. Enggak lah, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dia cari yang nggak sunat, nggak apa-apa lah. Yang nggak sunat, nanti kita sunatkan. Bener gak, Bi? Iya. Dulu juga mantan suami saya awal nikah nggak sunat. Setelah beberapa bulan menikah saya suruh sunat, dia sunat. Apa susahnya? Disunat sendiri sama Ica. Iya, saya sunat sendiri, gak ada salahnya. Gitu. Kalian. Ini siapa nih? Kacong jagat. Mau naikin orang ini gak, Bi? Seorang Madura boleh. Si Nah, ini. Kacong itu. Mana Kacong? Halo. Hai, Iya, ini jujur ya, aku mau tanya ini, aku Apa ini itu? kamu naik. Ini bagus kamu naik. Nah, aku yes. ya, soalnya Aku gini, naik buat bapak tua itu yang sudah bawa tanah. tapi Aku mau pengen diskusi ngomong sama dia. kamu. Kamu jadi host aja, aku mau bicara sama orang ini. Boleh ya? Ini Ya. sekarang Aku mau bicara sama orang tua ini yang sudah bau tanah. Dikit lagi masuk neraka Ya, dia. nabi kamu itu ya. Gak usah bawa-bawa nabi, gak usah bawa nabi. Nabi jahat, nabi jahat. Enggak usah bawa-bawa nabi, anakmu masih Islam. Kalau mau debat, kalau mau Anakmu menang, masih Islam, gak usah bawa-bawa nabi. Anakmu masih Islam. Itu penjahat. Anakmu masih Islam, anakmu masih Islam. Nabi Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Saya kalau mau ikut, dengar dulu. Saya kalau mau ikut ke kamu, umur 6 tahun, saya kalau mau ikut ke kamu, otakmu tidak punya, kamu jauh Aduh. rendah mentalitas. Mulai dari Oke. Yusuf Kala. Oke. Enggak usah gitu. Ajari saya supaya saya bisa jadi Kristen. Coba, bisa enggak? Ajarin saya supaya saya bisa jadi Kristen, boleh nggak? Ajarin saya supaya saya bisa murtad, boleh nggak? Saya marah kepada Ajarin saya supaya saya boleh murtad ikut kamu, boleh nggak? Nggak usah. Itu penjahat kelamin. Nabi kamu penjahat kelamin. Semuanya penjahat kelamin. Yesus untuk datang ke dunia dia pecahkan perawan wanita nggak? Pesantren di Kalimantan. Mana ayatnya? Tuhanmu untuk jadi manusia pecahin perawan nggak? Kenapa? Karena ustadz kiai Tuhanmu untuk jadi manusia, dewa yang kau sembah yang bernama Yesus itu untuk jadi manusia dia pecahin perawan nggak dulu? Makassar di Aceh itu ustadznya sama kelakuannya. Ayatnya Yesus di dalam Kolose 2 nomor 9 dan juga di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai 8 dan juga kemudian dalam Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Dewa Zeus nuzul masuk ke dalam rahim memecahkan perawan Maria lalu keluar menjadi bayi. Pertanyaan saya, ada tidak Tuhan selain Tuhannya orang Kristen yang turun ke dunia pecahkan perawan? Ada nggak? Akan membuat nabi Ada tidak? di depan mata saya. Ada tidak Tuhan agama lain yang turun ke bumi pakai pecahkan perawan? Ada nggak? Ya. Kalau seberapa? Saipudin Ibrahim tutup kamera, malu dia. Tidak berberi kemanusiaan. Sekarang ajarkan saya bagaimana caranya menjadi Kristen. Tidur dengan 30 perempuan. Coba jadikan saya murtad nyembah manusia yang pernah pecahin perawan. Ayo. Yang dianggapnya permaisuri.
itu datang dan pergi nggak dikasih kamar oleh Nabi kamu. Kitab Al-Halabah. Sekarang coba kamu tunjukkan ajaran Yesus yang membahas tentang Kristen, ada nggak? Ajarin saya Ya, jadi shalom Bapak Ibu pengikut kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kasih dulu, jangan kasih dulu. saya Jangan kasih dulu menjadi ini. Kristen. Gimana Ya, caranya jadi usikan Kristen? gigi kau. Iya, buku jari kau. Satu, jangan kawin sama anak kecil. Saya menjadi Kristen. Jangan pedofil. Dua, jangan kawin sama bibinya. Kalau Yesus pernah menyebut nama ya, sabar kau, Kristen. aku jawab. Ada nggak? Saipudin. Saipudin. Lari dia. Kabur dia. Kabur dia, Cak. Orang tua kita yang sudah bau tanah yang penuh dengan bau sabuk kelapa. Suara kau dengar? Udah Halo, kabur suara dia. kau dengar? Hah? Kolose 2 nomor 9 Tapi muka saya nggak ada loh di layar loh. Coba Kolose 2 nomor 9 coba. Coba aku turun dulu ya. Suruh Aku diam turun dulu si Comor. Aku turun dulu ya. Oh, aku suruh oke mantap. Yang Ya, double kenapa crossing semua? suruh Kita diam berdua timer. Kolose Gimana? 2 nomor 9 coba. Jangan kasih turun ini. Kucukur gigi kau. Kolose 2 coba Ica baca. Oke, Kolose 2 silakan baca. Baca ya Ica ya. Nanti kau tanya Al-Quran kau, silakan. Kosong gigi kau. Baca ya Ica. Jangan kasih turun. Nomor 9. 29 ya. Nah, Nomor kalau 9. Ayat 29. Nomor 9. Nomor 9. Iya. Sebab di sini di perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus ya. Nah, Yes. ayat 9 dikatakan di sini sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kealahan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Seluruh jasmani Yesus kan? Yes. Apakah termasuk biji sakar Yesus itu adalah Tuhan kalian? Jawab. Yes. Biji sakar Sudah? Yesus Tuhanmu juga? Yes. Jadi yang nebus dosa kamu itu biji sakar? Yes, benar. Sudah? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Itu aja Aku yang tanya saya boleh? ingin tahu. Oke, aku tanya. Tolong bacakan Kristen, Tolong bacakan sama saya Cabi. Maria Makan 3. semuanya sudah Tolong bacakan sama saya Maria Makan 3. Comorpedia. Cabi, tolong bacakan sama Maria Makan 3. Dia sudah mengakui. Silakan. Aku ditanyain. Dia sudah mengakui bahwa ternyata Tuhannya Oke, itu adalah si Zumat aku ditanyain ini. Begini seorang apologet. Teman-teman, kita hargai. Begini seorang apologet. Tuhannya orang Begini seorang Kristen apologet. itu Memalukan, Koyon. zakar. Begini kau memalukan. Ya, kita hargai ya. Bisa kau bacakan sama saya, Cabi? Coba bacakan sama saya Maria Makan 3. Ica sudah Maria dengar Makan bahwa 3. Kristen itu menyembah batu sakar. Tolong. Iya, tolong bacakan sama saya Maria Makan Saudari 3. Ica, dia suruh diam dulu nih, Congorpedia tunggu dulu. Bisa Si Congor dibacakan Bani Maria itu Makan suruh 3. diam dulu. Aku mau Boleh bacakan diskusi Maria sama Makan 3? dia. Nah, sekarang kalau Silakan. kemudian dia sudah mengakuikan bahwa Tuhan Silakan. itu batu sakar. Tolong bacakan Maria Makan 3. Kepada saudari Ica. Silakan. Apakah kamu Lah, mau? kenapa kamu tidak mau menjawab saya? Hah? Bisa kau bacakan Maria Makan 3 sama saya, Ica? Tolong bacakan Maria Makan 3, silakan. Saudari Ica. Tolong bacakan sama saya Maria Makan 3 supaya kita tahu siapa yang diutus oleh Allah. Muhammad setan Sedangkan yang si kawin sama anak Congor kecil Aisyah 6 sudah tahun mengakui. dikawinin sama si Muhammad anjing karena Muhammad memakai. Menyembah batu zakar. Tolong, Pertanyaan saya Maria ke Makan 3, saudari Cak. Ica. Apakah kamu Tolong bacakan Maria Makan 3. ternyata kamu tertipu? Si tuyul ini Ternyata mau yang mengikuti sembah berdasarkan rasulnya. Kolose 2:9, Mungkin karena ternyata rasulnya itu menikmati Kristen anak kecil. menyembah Silakan. Maria Makan 3 tolong dong. zakar. Bisa Bagaimana nggak? saudara Ica? Host, coba. Bagaimana saudara Dia Ica sudah sadar bertanya, kalau aku sudah menjawab. suaminya Bisa menyembah dibacakan zakar? sama saya Maria Makan 3? Sesuai dengan yang Boleh dibacakan diakui Maria oleh Makan 3? Congorpedia tadi. Boleh, ternyata Maria Makan 3. Kristen Kita itu lihat ini. menyembah Ketika Allah mengutus zakar. setan, apakah yang diutus Allah adalah Muhammad atau setan? Gimana saudari Ica? Nah, Saudari kita Ica. lihat bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah Al-Quran dengar yang tadi Karim, pengakuan Maryam si 83, silakan. Tolong bacakan sama saya. Maryam 83, bisa dibantukan host? Silakan. Maryam 83. Ini dia nggak berani tanya dia nih. Aha. Komat Kamit. Takut ditanyain. Jangan situ kau. Diam kau situ kau. Jadi Maryam 83. Maryam 83. apapun Maryam 83. Bisa bacain? apapun Maryam pendapat 83. Kristen tentang Oke, Islam, silakan, Mas. yang penting Islam itu Silakan, Mas. tidak menyembah Iya, batu saya zakar. bacakan yang Ah, silakan. Saya bacakan dulu. Silakan. Yang penting umat Eh, Islam itu penting. sudah tahu. Silakan. Tadi kamu bilang saya menjadi host, jadi saya bacakan dulu, sabar. Enggak, akui dulu bahwa dia mengakui bahwa Sudah aku jawab. Anda akui dulu. Sudah aku jawab. Diam Akui kau dulu situ bahwa kau. Kristen itu Diam menyembah kau, batu diam. zakar. Takut. Orang Makassar takut. Ini saya baca dulu. Makan soto. Akui dulu. Sono makan Kalau si soto. Makan Congorpedia soto. sudah Makan soto mengakui Makassar. kalau dia Makan itu soto. menyembah batu zakar, betul nggak? Iya, sudah aku jawab. Saya jadi host
Iya, jadi dalam dia prosedur menyembah kemanusiaannya aku menyembah dia. Selesai. Oke, tepuk tangan. Jelas. Nah, tepuk tangan. Sudah selesai. Nah, sudah tepuk tangan. Sudah. Bacakan Maryam 83. Silakan. Ya jadi teman-teman, Maryam 83. Silakan. Kristen mengakui Ya, kalau silakan. dia menyembah batu sakar ya. Kan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Oke, pertanyaan saya begini. Allah mengutus Muhammad kepada orang kafir Quraisy. Pertanyaan saya, apa perbedaan setan dengan Muhammad? Satu, setan tidak pernah berbuat baik. Kedua, kalau Muhammad tidak pernah berbuat baik, berarti Muhammad setan. Sebutkan saya satu saja berbuat baik Muhammad. Tertulis dalam kitab kau. Silakan. Perbuatan baiknya Nabi Muhammad itu mengatakan di dalam Al-Quran, wa iyaduna illa syaitanam marida. Orang Kristen itu, sabar. Orang Kristen itu menyembah setan yang terkutuk. Dan Ditanya ternyata perbuatan baik. itu lebih parah Dia lagi. datang ngomong-ngomong Ternyata doang. bukan setan yang Dikatakan dalam terkutuk baginda, aja yang perbuatan kalian dia. sembah. Ternyata yang kalian sembah itu juga adalah batu sakar. Tidak ada perbuatan baiknya. Tepat jidat Sutoyo. Karena Nabi Muhammad ditakdirkan dunia ini memang menjadi setan. Satu pun tidak ada perbuatan baik Nabi kau di sini Toyo. Tidak ada catatannya. Lalu kamu mendewakan Nabi Muhammad Itu mengatakan dia berdasarkan Nabi. Kolose 2 nomor 9 ternyata nyembah batu sakar. Gimana dong? Aduh, Di sini ngeri-ngeri nggak sedap. ada loh. Itu kenapa nggak boleh Ngeri-ngeri sedap loh. Siapa sih bilang? Tadi Kolose 2 nomor 9. Dalam posisinya sebagai jasmani penuh dengan keilahian, theos, keilahian dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kalau seluruh jasadnya Yesus itu adalah dewa, theos, berarti biji sakarnya juga. Dan Congorpedia sudah mengakui itu. Berarti memang betul Pak Bom selama ini menyembah batu sakar, kan gitu. Apaan sih? Kalian aja yang nggak ngerti. Iya. Coba baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Kalau kamu berpikirnya seperti itu ya kamu salah. Lu kok salah pula? Itu dalil sudah mengatakan itu seluruh jasmani Yesus itu Seluruh adalah jasmani ilahi. itu bukan berarti kita bukan seluruh jasmani itu bukan berarti yang menyembah yang itu kamu dihapus itu. Kamu pakai yang lain. Aku turun dulu ya, naik lagi ya. Aku Iya. mau hantam. Baik ya, Ici. giliran kau dan saya kubal balik kau. Ica, kalau dia ngomong di mute aja, saya tantang kau. Kau naik. Nanti saya yang jawab, baru saya bertanya. Jangan kau kemana-mana Zuma, ku tunggu kau. Kenapa itu? Oke, mantap. Naik dia. Oke. Sekarang coba baca Kolose 2 nomor 9 dengan baik. Baca dengan baik-baik. Ya, kalau saya jawab yuk diam ya. Setelah itu saya bertanya ya. Aku bacain ya. Teman-teman tolong rekam. Tolong rekam hari ini saya bal-bali dia. Alah Yang mulut baca, alah yang mulut baca besar, ini. perut besar, kepala besar, bibir besar, hidung besar. Nabimu yang kepalanya besar, matanya merah, kepalanya besar. Saya tunjukkan hadisnya mau. Baca. Udahlah. Baca dong. Ini kita baca ya. Iya. Filipi 2 ayat 9. Iya. Benar ya. Itulah sebabnya Yes. Allah sangat mengasihi dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kolose 2 nomor 9 yang tadi. Dengarkan Pak Bom supaya Pak Bom itu sama seperti. Ya, saya mau lihat kau sembah batu. Ini saya baca. Itu bisa dibantu dengan batu sakar. Ya, kalau ketemu ahli Alkitab ini santai aja. Ahli Bible kitab Alkitab. Bagaimana tantangan saya, kau berani? Kapan kita diica tutup mata? Ya, saya Kapan? sudah ada di sini, Bom. Oke, kalau begitu kau tutup mata, saya tutup mata. Panggil Islam 2 orang di kau, saya panggil Kristen 1 orang. Kita tutup mata. Ya sudah, kau bertanya. Udah, kau takut saja. Kau nggak berani tutup mata toh? Nggak berani toh? Aku di sini. Ya, berani nggak tutup mata? Berani nggak? Ngapain tutup mata? Iya, tutup mata dong. Katanya kau pintar, otakmu bagus. Kita tutup mata aja. Untuk apa? Ya untuk kita diskusi. Katanya kau ahlinya tanpa laptop, tanpa handphone. Jangan kau lari. Kau setuju dulu. Kau setuju dulu. Tes. Oke. Kalau begitu kau hafal dulu. Sebentar. 15. Kalau begitu saja kau hafal dulu. Kau hafal dulu Musnad Ahmad 5364. Udah, kau tanya dulu. Ya sudah, kau tanya. Diskusi baik ya. Tanya. Silakan. Ya, oke. Kolose 2 nomor 9. Oke. Di situ dikatakan bahwa Tuhanmu itu seluruh tubuhnya Yesus itu adalah sembahanmu Tuhan. Oh tidak, kemanusiaan, nggak ada tulisan sembahan. Kemanusiaan, baca baik-baik. Kami nggak pernah sembah manusia. Jangan kau perkosa ayat Alkitab. Ya. Secara jasmani. Betul, tidak ada kata sembah. Seluruh jasmani Yesus itu adalah ilahi. Dia menjadi manusia, jasmania. Jangan kau bilang sembah baca Alkitab baik-baik. Kolose 2. Iya, silakan. Seluruh tubuhnya Yesus adalah keilahian, betul? Dia manusia tubuhnya. Baca baik-baik.
Jadi Oke, pertanyaanmu apa? Silakan, pertanyaanmu apa? itu pertanyaannya. Seluruh tubuh Yesus mulai dari Ya. sampai ujung kaki adalah ilahi. Betul? Saya baca ya. Ya, baca. Saya baca ya. Oke. Mau baca, Oke. mau baca. Saya baca untuk kau dengar baik-baik. Sabar. Saya jawab ya. Kau kasih waktu saya jawab ya. Boleh? Setelah itu saya bertanya. Ica ya, setuju ya? Oke. Silakan. Tenang aja bro, jangan kejang-kejang. Mulut itu simpan. Mulutmu satu aja. Baca. Sebab dalam dialah berdiam. Dengar ini. Berdiam secara jasmania. Seluruh kepunahan kealahannya. Maksudnya adalah, aduh, Bukan. kepenuhan. Diam dulu, saya baca dulu. Mau dijawab nggak? Nah ini orang yang diskusi nggak bisa. Takut dijelaskan. Diamlah, jangan kayak anak kecil lah. Silakan. Kamu mute dulu. Tolong mute ya. Tolong mute ya. Saya jelaskan ya. Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus punya tubuh. Karena Yesus sendiri berkata bahwa, dengar baik-baik. Yohanes 4 ayat 24. Jangan kau ketawa. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dengar dong, gua jawab dulu dong. Jawab, jangan takut, kubal balik kau. Mau diskusi nggak? Jangan kayak anak kecil dong. Kasih naik sipi aja, biar dia berkuantum dan sipi. Jangan takut, saya jawab, setan. Ini orang nggak bisa diskusi dong. Cari koin. Lu diam, iya diam, gua jawab dulu, botol. Aduh, ini orang penakut ya kau ya. Saya jawab dulu, iya, kau dengar dulu. Betul atau tidak? Saya jawab, ini kau diam monyet. Kau ini ribut. Aduh. Pakai timer. Benar ya, Suma sopan sedikit kayak anak kecil ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kau nggak ngerti Mesias itu apa? Yang juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus, ini kata Yesus ini kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dengar dulu, namanya Mesias itu, kau dengar, itu yang diurapi. Kristus itu Yosua Hamasia. Yesus berkata, kalau menyembah dirinya, dengar dulu. Aduh, ini orang nggak bisa ajak diskusi ini. Bukan ke situ. Kalau menyembah Yesus itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami Kristen tak pernah sembah itu manusianya. Aduh, ini orang semua. Kau kenapa nggak bisa diskusi? Kau ngomong aku diam. Parah kau. Iya, sabar, duduk diam. Aduh. Kau ngomong ayo dah. Kau ngomong dulu. Jangan diam. Yang saya tanya, Bom, tubuhnya Yesus, batu lasenya sama kalonjingnya, itu Tuhan juga berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Seluruh jasad Yesus itu Tuhanmu. Kau iyakan atau tidak? Mulai kerasukan jin. Oke. Ya, berarti kau menyalahi. Cuma penakut ini. Aduh, kau punya otak botol Kau dengar? Dengar baik-baik ya. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya itu orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, botol. Kau orang Arab Saudi, Arab botol. Kamu orang apa? Saya orang Indonesia. Kenapa? Yesus orang apa? Orang Arab, botol kau. Untuk Yahudi saja. Untuk Yesus botol. Ya untuk Yesus. Kau orang Arab kenapa kau? Sekarang kita bahas Nabi Musa bagaimana? Kau memang botol penakut kau. Loh, kau penakut, kau nggak pernah jawab dengan saya. Saya bertanya, kau nggak pernah. Inilah orang botol paling takut dengan bom. Dengar semua. Kau mute. Saya mau jawab bagaimana? Kau mute. Kau lawan orang Kristen lain boleh. Betul? Astaga. Oke, kalau misalkan memang Bang Juma yang masih mau ngomong, coba kamu sendiri deh ngomong dulu deh, puas-puasin dulu gitu. Saya sederhana aja. Kolose 2 nomor 9 ini, saya cuma minta pengakuan dari Bom bahwa tubuh Yesus, biji sakarnya, anusnya, itu semua adalah Tuhannya Bom. Betul atau tidak? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Betul tidak Bom? Astaga. Ayo Bom. Ini orang Saya jawab kau diam. Ya. Yes. Kalau kau berani ribut, kau bikin surat pernyataan di polisi, jangan kau tangkap saya.
Kau jangan cuma tahu kalah kau lapor-lapor. Dasar umat cengeng. Saya jawab sama kau dengar. Kami tidak pernah menyembah Yesus manusianya. Allah menjadi sama dengan manusia, yang mana dinubuatkan dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena begitu berharga manusia di mata Allah, karena manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah, makanya Allah mau menjadi dengan manusia. Karena manusia. Dengar dulu. Aduh, buang Ica gak perlu Ica, channelmu Ica. Ini orang penakut, gak mau dia dijawab. Gak mau, percuma, turun aja udah, kita gak perlu. Percuma Ica, percuma, ini orang iblis ini. Ampun Ica. Kau jangan, kalau saya mau jawab kau jangan potong. Kau Suma, kau hanya lama-lama saya menyanyi kau lagu satu nanti Suma. Kau saya jawab kau diam. Oke Ica, giliran saya bertanya. Kau jawab sama saya di dalam hadis Musnad Ahmad 5364. Pertanyaan saya, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sebhabis-habisnya. Pertanyaan saya, bro. Yes. Pertanyaan saya. Ya. Apa ini maksud dengan ayat ini? Silakan. Itu bukan ayat, itu hadis. Iya, saya nggak ngerti maksud ini. Hadis ini apa? Kau jelaskan, jangan ketawa. Oke, tajarin. Silakan kau jawab. Tajarin. Ya. Jadi salah satu kaidah penghapus daripada kesalahan dalam Islam itu adalah menjalankan ziarah, berjalan menuju Mekah untuk menyentuh atau mengusap atau mencium Hajar Aswad. Jadi yang menghapus dosa itu adalah tindakan manusianya, bukan batunya. Saya kasih pelajaran sama kamu. Buka Yesaya 6 nomor 6. Jangan bawa ke Yesaya. Woi. Ini Kau nggak ngerti. Jangan Islam bawa ke kitab Yahudi. Itu kitab Yahudi, bukan kitab Islam. Muntah saya. Yahudi. Itu kitab Yahudi. Orang Nabi Muhammad bukan orang Arab. Kamu baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Di sini dikatakan Saya ahlinya. Dengar, Ica cabutnya dulu Ica. Kau dengar. Enggak, bukan begitu. Jangan lari ke saya. Jangan kau lari. Jangan lari. Jangan lari ke Alkitab. Nanti giliran saya jawab masalah batu itu. Yesaya 6. Dengar ya. Di dalam aduh Zuma sopan dong. Zuma kau dengar ya. Zuma dengar ya. Sebentar. Nggak boleh gitu dong. Itu Al-Quran jawab Al-Quran dong. Al-Quran dong. Jangan lari dong. Gua jawab ya sama lu ya. Gua tanya sekali lagi. Di dalam hadis Musnad Ahmad 5364, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Walaupun kalian orang Islam, dalam Bukhari 6933 ya, meskipun Anda Nabi bersabda, meskipun Anda berzina dan berbuat dosa, Anda akan dengar dulu. Anda akan dihapus dosanya sehabis-habisnya oleh orang Nasrani dan orang Yahudi, yang mana tertulis dalam hadis Muslim 4669. Berarti Oke, saya tunjukkan hadisnya. Ica kasih besar aku Ica. Ica, oke, bohong. Oke, Ica kasih tunjuk ya. Oke. Ya, yang pertama udah jawabnya kejang-kejang. 69 33. Boleh tenang aja, bohong ya. Oke, Bukhari. Jangan kejang-kejang, Suma. Saya turun dulu baru naik lagi. Tidak, kamu diam aja, mute aja. Kamu mute aja. Kamu di mute aja, nggak usah turun. Oke. Diturunin dulu sebentar. Baca ini Bukhari 6933, sanadnya Sahih ya. Sahih. Oke, nih ya. Oke, kita baca ya. Telah menceritakan kepada kami apa nih? Syubah dari Washil dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Zar dari Nabi, beliau bersabda, oke, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira. Wah, kabar gembira nih, Jibril kasih kabar gembira nih, bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Oke. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina. Nah, sahabatnya Nabi bertanya kepada Nabi nih, dan Nabi bertanya kepada Jibril. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina. Langsung Nabi menjawab. Toh, sahabatnya tanya sama Nabi, meskipun dia mencuri dan berzina. Wah, ini ya. Sudah, kau lihat sini.
meskipun dia mencuri berzina berarti masuk surga. Oke, langsung kita hadis Muslim, perhatikan semua. Hadis Muslim 49 ya. Sorry Suma ya. Saya cuma baca saja, kau jelaskan ya. Hadis Muslim. Kelamaan. Udah tenangan, saatnya namanya diskusikan begini. Nah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Sainha bin Yahya, dari Abu Budah, dari Abu Musa, dan berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi, ini. Seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Muslim, kepada Suma dan teman-teman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api. Kasihan dong, berarti kalian enak-enak berbuat dosa, nggak usah bertobat, cuma berbuat dosa aja. Nanti orang Nasrani dan Yahudi menebus, termasuk batu itu. Selesai, Cak. Sudah saya. Oke, gantian. Kau bantah ya? Gantian ya. Ya, oke, silakan. Kemana dia? Mana si kampret itu? Gantiannya kabur. Tadi saya di report. Kemana dia si Tuyulullah itu? Tuyulullah? Astaga, tadi aku di report loh. Kemana dia? Nah, coba dicambak dulu rambutnya. Gak ada. Pak Bom, suaramu gak ada Pak Bom. Dibuka dulu mic-nya Pak Bom. Minum kincing onta, resepnya 3 kali sehari. Si Suma ketakutan, ditanya kitabnya lari ke Alkitab. Kabur. Ditanya, jangan main lapor-lapor. Lu jangan cuma ribut-ribut. Lu buat takut lu. Tuannya Islam kabur. Kabur. Gak ada, udah pergi dia. Kabur dong. Orang aku buka akun saya yang bisa on cam ini berketujuh. Teman-teman, dia bilang apa Ica? Mana buktinya? Dia kabur terus akan setuju Sofi toh? Kabur dia. Cuma kau belajar dulu kitabmu. Kami hanya membaca. Jangan kau bilang kami menista. Kami hanya baca, bro. Itu Sohi. Kami hanya baca. Kami bertanya. Ya. Udah. Ya, gereja terguncang kan? Kemana? Silakan. Jelaskan. Cekik-cokok diam. Ini giliran saya. Oke. Silakan. Kalian. Oke, baik. Yang pertama, di dalam Islam itu jelas dikatakan innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, dan seterusnya. Jadi Allah menghapus seluruh dosa kecuali satu dosa, yaitu menyembah biji sakar Yesus. Seperti yang diakui oleh Ceper Congor tadi, Congorpedia, dia akui bahwa Kristen itu menyembah biji sakar Yesus dan pantat Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Diskusi pakai data, jangan begitu dong. Kau enak menghujat, kalau kami kau lapor polisi. Kau jangan macam-macam Suma. Kau kurang ajar itu. Iya, tapi kau ditanya sama saya, kau urusan dengan saya. Setan kau ini. Dia akui tadi bahwa Kristen menyembah batu sakar dan pantat Yesus. Iya. Ini waktu saya. Oke? Lanjut. Jadi seluruh dosa dihapus. Teman tolong rekam ya, rekam ini orang ini. Diam dulu. Berdebat mah ini. Takut dia. Diam. Aku di sini di markas kalian, Bang Suma gitu loh. Oke? Jadi saya ajarkan sama kalian. Al-Quran menjelaskan seluruh dosa. Data. Seluruh dosa dihapuskan oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 48. Diam dulu. Gurumu belum selesai. Gurumu belum selesai. Cepe, aku Diam turun dulu, dulu. Cepe. Ini si Aceh, ini si Ali Aceh. Nggak usah Ica, biarkan. Dia diam kok, dia diam. Selama dia diam. Aku kena report, Pak. Siapa Aku turun di dulu. Aceh? Jangan suruh turun. Ini buronan saya juga. Saya nggak pernah mau dinaikkan di komalnya dia. Kau tinggal duduk di situ ya. Habis ini kau giliran. Jadi Al-Quran seluruh dosa itu dihapuskan oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa menyembah biji sakarnya Yesus. Oke? Nah, sekarang Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 diterangkan yaumnya juma'ukum liyaumil jam'i dzalik. Ketika seluruh umat manusia nanti dikumpulkan pada masyarakat. Hadis yang ditanya kau dari Alkitab. Ya dong. Kau dari Alkitab. Diam dulu. Hadis yang ditanya kau Diam dulu. Diam dulu. Pemakan kutu, diam dulu. Pemakan kutu yang tinggal di Aceh nggak ada beras, makan kutu datang misionaris memutahkan jadi komunitas. Diam dulu. Pemakan kutu. Jawab Suma, saya tanya hadismu. Berarti kau menghina imammu. Kau katakan Imam Bukhari dengan hadis Muslim bagaimana itu? Jawab dulu dong. Gurumu lagi ngajar.
Diam, semua diam. Pemakan kutu, Pendi diam. Kau guru. Allahmu saja mengutus setan. Kau yang diutus. Gurumu sedang menjelaskan, jangan diganggu. Kalian kan penyembah batu saka. Kau jawab Diam. pakai hadis. Oke? Ya? Jadi Kalau kau pakai hadis, Al-Quran jawab surah pakai diam. At-Taghabun ayat 9, ketika seluruh manusia itu nanti dikumpulkan oleh Allah, umat Islam diampuni segala dosa-dosanya. Paham? Barang siapa iman kepada Allah dan beramal saleh, wa may yu'min billah wa ya'mal Mencret dia. Teman-teman, dia sudah mulai bertakia. Mencret, tidak bisa jelaskan. Aduh. Papus dia. Kecuali satu dosa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran diterangkan juga, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga ahlul kitab dan orang zalim yang ada di antara keduanya itu masuk ke neraka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah. Jadi jelas, kalian orang-orang kafir memang tempatnya di neraka. Paham ya? Oke, sekarang saya balik bertanya. Kolose 2 nomor 9 yang tadi kalian akui bahwasanya Kristen Jawab pakai data, orang mulut besar. Katanya gurunda, ditanya hadismu itu. Sekarang giliran saya. Saya sudah jawab, sekarang kau jawab dulu. Nomor 9. Semua. Ini giliran saya, jangan takut. Tuh ada Coba pemakan dulu kutu jawab juga hadis. nongol di sini. Hadis yang Pemakan ditanya kutu oleh Pak Bomong tadi Ini. mengenai Hajar Aswad, kamu belum jawab, bro. Saya sudah jawab. Coba kau jawab dulu hadis mengenai Hajar Aswad itu bisa menghapus Hajar dosa. Coba kau Aswad. jawab. Oke, sekarang begini, mengenai Hajar Aswad tidak ada Oke, dikatakan. jawab. Jangan sekarang Ini begini saya coba jawab, Mana wahai jawabanmu? pemakan kutu Pendi. Mana jawabanmu, bro? Oke, aku jawab. Diam dulu. Silakan jawab. Saya mau Ini dengar. bukan gereja. Ini bukan gereja. Bisa saya gereja. Saya jawab. Tadi jawabannya Tidak dia ngaco ada itu. satupun Ya, tolong dalil. saya dong. Tidak ada satupun dalil di dalam tradisi Islam. Selama kamu belajar, tidak ada belajar diterangkan apa? batu menghapus dosa. Oh, salah kau, ada di hadismu. Ada di hadis kau. Menghapus dosa habis-habisan tuyul. Bomong tadi. Coba kau jelaskan dulu. Kita saya. Dengar. Belajar tuyul. Tolong diam. Begini semua ya. Setelah bacaan Muhammad sampai di akhir surat An-Najm di sini, maka beliau sujud dan sujudlah semua orang yang bersama dia di kalangan orang-orang Muslim atau orang-orang Muslim. Hanya Al-Walid ibn Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Artinya Muhammad di sini menyembah berhala. Ia hanya mengambil sebentar saja masih. Saya malah di mute. Gimana dong? Ini anak-anak dewa gimana dong? Anak-anak dewa ini. Iya. Silakan. Tuyul dulu. Silakan tuyul. Ya. Kenapa pelanggarannya gitu? Turun dulu nanti naik lagi. Ya. Apa? Enggak di si Bang Jumat. Kamu kenapa? Jangan turun. Pelanggaran, enggak boleh. Ica. Pak Bomom punya ini nanti kalau Pak Bomom naik sebentar ada pakai nama Bumer ya, gambar anjing. Bumer. Kalau saya kena band, ada Bumer, terus ada Rama Setia, ganti perempuan. Ica ingat ya, Rama Setia dengan Megaloman. Ya, selain dari nama dari Bomom itu Pak Bomom. Karena mereka ini pasukan report. Seharusnya Ica sebagai host deh ya. Nanti kalau dia naik, bilang tolong jawab itu tadi. Dan saya tunjukkan hadis itu Musnad Ahmad lagi toh. Bilang mencium batu menghapus dosa. Dia harus bantah pakai hadis. Kalau dia tidak bantah, suruh dia jawab lagi. Ya. Silakan, kau bantah. Ya, silakan, kau bantah. Di sini ada pemakan kutu orang miskin yang Aceh yang murtad gara-gara beras. Udah ngomong aja kau. Diskusi begitu dong. Intelek aja kan Pak. Iya, gaji UMR bangga. Mau gaji setahun lu mau? Giliran Gaji UMR makan kutu. Mau lu gaji setahun? Ada di Islam itu menyembah apa? Baru gaji UMR bangga banget gaji UMR. Gak ada batu menghapus dosa, gak ada. Oke? Gak ada dalilnya itu. Kamu cari apapun tentang Hajar Aswad, tidak ada diterangkan batu hapus dosa. Kutuan. Ini giliran saya, Yang anak Muhammad dewa, kutuan. penyembah dewa Zeus, penyembah batu sakar. Ini giliran Ini kutuan saya. Muhammad kutuan. Aku bisa Muhammad kutuan saudara. Jadi di sini ada pendi Aceh, orang miskinnya Aceh yang murtad gara-gara tidak ada beras. Oke? Tolong kau. Ini ruang diskusi koplak. Pengecut kau anak kecil. Orang malu, orang Islam malu loh kayak kau ini. Kau kayak anak kecil. Karena kecil kau diskusi bukan manusianya. Kita adu intelek. Sopan dong. Diam. Sekarang kau tanya nanti si Pendi ini, tanya dia, ada tidak dia tunjukkan literasi Kau ini gak punya etika kau ini. dosa. Kau tanya dia, kalau ada bisa tampilkan hadisnya. Itu ada Hajar yang diajarkan Aswad. oleh junjungannya Pak Bobom. Biarin Hajar aja. Aswad diterangkan di dalam hadis
Yang menghapus dosa itu adalah Allah. Perilaku Mana ada? menyentuh. Ada tanya yang menghapus dosa Allah. Silakan saya tantang kau, saya akan bersahadat. Kau tunjukkan, saya tunjukkan data saya bersahadat. Ayo, ayo, lawan kau. Mana Allah? Cepat. Selesai. Itu Mana ada dalilnya. yang selesai apaan? Sekarang, Kok ketika Ini gurunda pencerita dongeng. Kau cerita anak kecil sama di sekolah dongeng. Inilah kalian dibotolin sama si gurunda botol ini. Nggak ada. Dia lawan, dia menjadi Imam Bukhari dan Muslim dan Musnad Ahmad. Weh, kau siapa? Pantasan kau tidak dipakai di masjid. Kau hanya mencari uang ini. Penyembah batu. menghapus dosa. Saya baca dalilnya. Bukan ke saya, kasih ke saya. Dia salah baca hadis itu. Iya, dia salah baca hadis itu. Wallahu ghafurur rahim. Si Dia salah Fendi baca hadis itu itu. sudah tahu Dia dari ada itu. Kaitannya dengan Salah dia bahasa hadis. hadis yang ditunjukkan oleh Pak Bom ya. Nah, Itu sekarang, tidak ada kaitannya dengan ketika hadis berbicara- yang ditunjukkan Fendi. oleh Pak Bom mengenai Fendi. batu menghapus dosa. Tolong Hajar tunjukkan Aswad di mana menghapus hadisnya dosa batu dengan menghapus dosa. jawaban kamu itu tidak ada Tolong kaitannya. tunjukkan di Bro. mana Ini, hadis ini. atau ayat Al-Quran. Kita buka ya kawan-kawan. Cara bukanya begini kawan-kawan. Cara Coba bukanya silakan. begini. Anda Ini bisa lihat, begini Fendi, kau lihat ini. ini ya. Iya, iya. Nanti Ini kita lihat siap. sama-sama ini ya. Kawan-kawan, Mampu Anda dia- bisa kebuka mampu kelas tidak ya dia menunjukkan batu hadis menghapus ya. dosa? Kita lihat. Silakan. Lalu ketika Ini ada untuk saya hadis, tapi nggak oh tahu. bisa Silakan. dong, sabar. Lalu Silakan, kita buka silakan. Quran ya, muslim di bawah, jangan botol sama Silakan. Jumat ya. 5364 kita lihat di sini kases. silakan. Sabar kau tuyul. Iya, Ini kau si Fendi kutuan, kau kau pelajari kenapa ini ya. sopan Nanti kutu? kuterangkan ya, Fendi. Diam kau. Mana tahu kau masih bisa diam. diselamatkan. Ustaz Ahmad. Ya. Biji mata kau selamat. Ya. Ustaz Ahmad baca Coba. tuyul. Baca tuyul. Bacalah. Nabi sallallahu bersabda, bersabda. mencium rukun Yahmani dan Mencium. rukun Aswad. Mencium. Kenapa tuyul? Mencium kan? Menghapus dosa sehabis-habisnya tuyul. Saudara Fendi, di situ mencium kan? Yang menghapus dosa siapa tuyul? Batu. Saudara Fendi, di situ dikatakan mencium kan? Mencium batu habis dosa. Inginnya batu menghapus dosa. Mencium batu. Ada dalilnya di situ. Hajar Aswad itu apa? Di situ dikatakan Sipi, yang menghapus dosanya mereka itu batu, orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, ini kita baca. Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang diperistri oleh Ubadah bin Sa'id. Suatu hari beliau SAW menemuinya dan Ummu Haram memberinya apa? Makanan dengan cari kutu di kepalanya. Kutuan dong. Coba Yesaya 6 nomor 6 Cari sampai kutu di 7. kepalanya. Silakan. Ini Sahih Bukhari 6 Jangan bawa kitab Yahudi, kita nih Kristen. Makanya jangan bawa kitab Yahudi, sobat. memberinya makanan dan mencari kutu di kepalanya. Apa makan kutu? Kau ditanya hadis kitabmu, jangan minta bantu di Yahudi. Jangan kau lalat, Suma. Jangan kau lalat, Suma. Kau hari ini ku kasih mencret, Suma. 6 sampai nomor 7. Saya tunggu. Ya ini nih, oke, bisa jawab. Oke. Yesaya 6 Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang diperistri oleh Ubadah bin Samit. Suatu hari Muhammad SAW dan Ummu Haram memberinya makanan dan mencari kutu di kepalanya. Kau tidak kutu. Tidak ada umat Islam akan goyah dengan kaidah-kaidah dengan cara-cara kayak gini. Gak ada. Siapa yang sedang putus? Kamu baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Berani nggak? Saudara Fendi berani nggak? Suma, sini sabar, sini sabar kau. Suma, kau dengar ya. Tadi kan dengar Suma, kau dengar dulu Suma. Tadi, Suma.